I just wanted you to watch me dissolve slowly in a groove of love. Hai Yeni, hai Rina, kalian lagi ngapain? Hai, ini nih, mau lagi baca-baca kasus korupsi di Indonesia. Emang kenapa dengan kasus korupsi di Indonesia? Tahu nggak sih, berdasarkan data, ternyata kasus korupsi di Indonesia itu pada tahun 2022 ada 579 loh teman-teman. Wow, rupanya segitu banyaknya. Iya. Mengapa banyak terjadi tindak korupsi ya teman-teman? Jadi teman-teman, berdasarkan data yang telah disampaikan kepada kita bahwa maraknya kasus korupsi di Indonesia sekarang, kita sebagai generasi muda harus tahu betapa pentingnya pendidikan anti korupsi di Indonesia. Penasaran dengan penjelasan kami? Sebelum itu kami perkenalkan dulu ya anggota kami. Saya Yeni Putri Warubu. Saya Rina Junita. Saya Biti Tawari. Saya Putri Yani Purba. Saya Rakin Akbar. Saya Novita Cahaya. Saya Tevilo Satulojan Roto. Dan saya Rahel Putri. Kami akan mempresentasikan Hasil diskusi kami. Pendidikan anti korupsi merupakan pendidikan pembentuk karakter yang bermuara pada perilaku anti korupsi. Berdasarkan berbagai sudut pandang dan kajian, negara Indonesia memiliki banyak sekali nilai-nilai karakter bangsa. Korupsi merupakan ancaman global di dunia dikarenakan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu. Pendidikan anti korupsi adalah sebuah usaha sadar dan terencana untuk mendorong generasi muda dalam mengembangkan sikap menolak secara tegas segala bentuk perbuatan korupsi melalui penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam kajian pembelajaran. Pendidikan anti korupsi perlu ditanamkan sejak dini pada peserta didik sekolah dasar, karena pada masa inilah anak sedang berproses pembentukan karakter. Pada usia dini juga, anak memiliki potensi untuk berperilaku negatif atau buruk. Pendidikan anti korupsi ini dimaksudkan untuk membentuk moral yang lebih baik bagi para generasi muda, agar mereka tidak menjadi bibit-bibit pelaku korupsi. Dan mereka juga akan lebih memahami apa saja bentuk-bentuk dari korupsi tersebut di dalam dunia pendidikan. Seharusnya memulai pendidikan anti korupsi sejak dini, agar mereka mengerti bagaimana dampak besar korupsi di dunia pendidikan di Indonesia. Pengertian korupsi. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Korupsi menurut undang-undang pada tahun 2001 nomor 20 ialah merugikan keuangan negara, melakukan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Sedangkan menurut fatwa NU ialah pengkhianatan jabatan dan suap menyuap, baik berupa money politik maupun hibah kepada pejabat. Yang terakhir ada korupsi menurut para ahli. Ahlinya di sini adalah Nurjana. Pada tahun 1990, Nurjana mengatakan bahwa korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu korupsio, yang berarti perbuatan tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama material dan hukum. Bentuk-bentuk korupsi dalam pendidikan dapat beragam. Yang pertama itu ada pungutan liar. Pungutan liar adalah praktik ilegal di mana pihak-pihak tertentu meminta atau menerima uang atau barang dari siswa, orang tua, atau calon siswa sebagai syarat untuk memperoleh layanan pendidikan seperti pendaftaran, ujian, atau pengaturan hasil nilai yang menguntungkan. Yang kedua itu ada penyelewengan dana. Penyelewengan dana adalah tindakan melanggar hukum atau etika yang terjadi ketika dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk tujuan pendidikan yang sah disalahgunakan atau diambil oleh individu atau kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi. Contohnya itu adalah penyalahgunaan dana untuk memperkaya diri sendiri, menggunakan dana pendidikan untuk keperluan yang tidak terkait, atau markup harga dalam pengadaan barang atau jasa. Yang ketiga itu ada penjualan jabatan. Korupsi dalam bentuk penjualan jabatan terjadi ketika posisi dalam institusi pendidikan seperti kepala sekolah, guru, atau staf administrasi dijual atau diperoleh melalui praktik suap. Hal ini dapat mengakibatkan penerimaan orang yang tidak berkualifikasi untuk posisi tersebut, merugikan kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Yang keempat itu ada penyuapan. Penyuapan dalam pendidikan terjadi ketika uang, hadiah, atau imbalan lainnya diberikan kepada individu atau kelompok tertentu dalam rangka mendapatkan perlakuan khusus, seperti mendapatkan jawaban ujian sebelumnya, mengubah hasil nilai, atau memperoleh keuntungan lain yang tidak adil. Yang kelima itu ada plagiarisme
atau kecurangan akademik. Plagiarisme ini tindakan mengambil atau menggunakan karya atau ide orang lain tanpa memberikan atribusi yang sesuai. Di dalam konteks pendidikan, ini dapat terjadi ketika siswa atau staf akademik melakukan pencurian karya tulis atau penelitian tanpa memberikan sumber yang benar, memalsukan hasil penelitian, atau melakukan tindakan curang lainnya dalam ujian atau tugas. Yang keenam itu ada nepotisme. Nepotisme adalah praktik memberikan preferensi atau perlakuan istimewa kepada anggota keluarga atau kenalan dekat dalam pengangkatan atau promosi di institusi pendidikan. Hal ini dapat mengabaikan kualifikasi dan kemampuan individu lain yang lebih berkompeten. Bentuk-bentuk korupsi dalam pendidikan ini dapat merusak integritas sistem pendidikan, menghambat kesetaraan akses terhadap pendidikan, dan merugikan kualitas pendidikan yang diberikan. Dampak korupsi dalam dunia pendidikan. 1. Kualitas pendidikan yang menurun. Kualitas pendidikan menjadi hal pertama yang diserang pelaku korupsi. Merosotnya kualitas pendidikan dapat ditandai dengan tidak lengkapnya perlengkapan. 2. Mengancam kesejahteraan masyarakat. Korupsi dapat memperburuk ketidaksetaraan dan berpotensi untuk menyabotase pembangunan dengan merusak pembentukan individu yang terdidik dan kompeten bagi penerus. 3. Melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. 4. Ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial muncul karena adanya pengambilan hak oleh pelaku korupsi di bidang pendidikan. 5. Kerugian finansial. Kerugian finansial jelas menjadi salah satu dampak dari perilaku korupsi pada pemegang jabatan publik dalam dunia pendidikan. Dengan anggaran 20% dari APBN dan APBD, dan dana yang besar itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil, lalu bagian-bagian kecil itu ternyata dikorupsi. Maka kerugian finansial akan langsung terasa kepada negara. Pentingnya pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi yang akan datang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Pendidikan anti korupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif karena pendidikan dipandang sebagai sebuah proses perubahan pada sikap dan mental yang terjadi pada seseorang. Mentalitas anti korupsi akan terwujud jika secara sadar kita membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dengan situasi-situasi yang baru. Dalam hal pendidikan, melakukan pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya berarti melakukan sebuah usaha untuk melahirkan generasi yang tidak menerima dan memaafkan perbuatan korupsi, sehingga adanya penyelenggaraan pendidikan anti korupsi melalui bangku sekolah tidak bisa diabaikan lagi. Melalui pendidikan anti korupsi juga diharapkan generasi muda memiliki sikap menolak secara tegas setiap bentuk korupsi. Selain itu mampu membentuk kesadaran akan bahayanya korupsi bagi negara. Ada 3 model formulasi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada sekolah. Di antaranya model mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi ke dalam mata pelajaran, model pembelajaran nilai-nilai anti korupsi melalui kegiatan ekstrakurikuler, model penumbuhan budaya. Korupsi itu bisa disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal yang meliputi sifat tamak yang ada dalam diri manusia, moral yang tidak kuat menahan godaan di depan mata, lemahnya rasa malu, juga dipengaruhi oleh aspek sikap yang memiliki pola hidup konsumtif, dan aspek sosial yang dipengaruhi oleh dorongan keluarga untuk melakukan korupsi. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh aspek ekonomi yang dipengaruhi oleh pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan hidup. Aspek politisi yang dipengaruhi dengan instabilitas politik karena adanya kepentingan politik, meraih dan mempertahankan kekuasaan. Aspek manajemen dalam organisasi dipengaruhi oleh tidak adanya akuntabilitas dan transparansi. Aspek hukum diakibatkan dengan buruknya wujud produk hukum dan lemahnya penegakan hukum, serta aspek sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Kesimpulan, dari pembahasan di atas kita mengetahui betapa pentingnya pendidikan anti korupsi. Penerapan nilai-nilai anti korupsi bagi generasi muda dapat diterapkan melalui lembaga pendidikan. Generasi muda memiliki pemikiran dan tindakan kritis sehingga dapat membawa perubahan bagi bangsa menuju arah yang lebih positif di masa mendatang. Dengan memperkuat karakteristik anti korupsi pada generasi muda dan hukum anti korupsi yang diperkuat dapat membantu mencegah kejadian-kejadian buruk di masa depan. Pengimplementasian nilai kejujuran, peduli, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, dan keadilan jika ditanamkan pada generasi muda ke depannya dapat memberikan prinsip anti korupsi. Kami akan mewawancarai seorang guru
di mana kami akan mewawancarai mengenai bagaimana sih pentingnya pendidikan anti korupsi di Indonesia. Langsung saja ya teman-teman. Selamat sore Ibu. Aku kita pertama sekali. Terima kasih buat kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk mewawancarai Ibu. Nah, sebelum kita berbincang-bincang mengenai bagaimana pentingnya pendidikan anti korupsi di dunia pendidikan, kita berkenalan dulu ya. Oke, nama saya Ibu, ini ada rekan saya Rafael dan ada Tina dan video sahabat ada Tit dan nanti di bawah Facebook nama Ibu. Terima kasih. Halo dulu ya. Yang pertama saya orang mencari suara lain sehingga sebelum masuk pada Indonesia. Waktu kita juga wah luar biasa ya teman-teman. Menurut Ibu, bagaimana sih peran pendidikan dalam anti korupsi di sekolah ini? Ya terima kasih. Saya mengajar di KS Pendidikan Anak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya pribadi itu membagus sebagai anti korupsi. Dimana sisi kita diskusikan pertama kali, ya kan? Contohnya itu tentang korupsi mengenai uang pribadi harus dimaksud. Kemudian korupsinya itu apa belajarnya kepada generasi zaman sekarang itu tidak baik karena awalnya kita mencoba contoh ini karena tadi ya kan, jadi untuk pendidikan ini sangat bagus, tapi sebagai guru kita mengatakan siswa tadi untuk untuk misalnya apa yang namanya korupsi di waktu boleh di kelelapan mengerjakan tugas ya kan, kemudian tanya jawab untuk lalu menurut Ibu sendiri, bagaimana cara menerapkan pendidikan anti korupsi di dunia pendidikan? Yang terima kasih. Pengalaman terlebih dahulu tentang di dalam diskusi tentang kesadaran ini. Pertama kali ini baru sadar, kita memberi pelajaran kepada siswa itu tidak baik. Jadi harus kita beri dulu ilustrasinya. Biar kekuatan imannya muncul. Oh iya ya, itu tidak baik. Oh ini tidak baik. Jadi kesadaran ini pada pertanyaan menurut Ibu itu mengapa pendidikan anti korupsi itu rasa-rasa itu perlu diterapkan di sekolah? Ya, harus diterapkan, jangankan di mata pelajaran, tapi kita setiap guru menyarankan dan harus memberi kepada siswa tadi motivasi supaya dari hal tersebut yang dilakukan. Pertama kali ini saya katakan tadi kepada diri kita, kesadaran diri memang harus dilakukan. Jadi untuk penerapan itu susah diambil sekarang, ya kan? Jadi pertama kesadaran, muncullah tadi ketuhanan tadi kan kalau itu tidak baik. Baru kita kasih motivasi, biar anak ini tidak baik, jadi tidak boleh. Jangankan di mata pelajaran, semua pintu masuk itu harus gurunya memberi motivasi. Tidak boleh yang baik dijalankan, yang tidak baik itu tidak boleh dijalankan. Nah, termasuk anti korupsi tadi. Ini pemahaman dari ibu itu, iya. Selanjutnya ibu, menurut ibu, apa penyebab terjadinya budaya korupsi di dunia pendidikan? Iya, terima kasih. Pertama sekali itu guru ya, untuk kita jadi misalnya Tuhan misalnya kan siswa. Kan ini dia kita juga ongkir ya kan, itu dia tipsnya. Mungkin aja ada 2.000, ongkirnya pun tidak waktu ya kamu itu dia ongkir tadi. Itu ya, itu merupakan sederhana. Jadi untuk membentuk itu jangan. Jadi yang kembalinya pasti, ya berapa jajannya, berapa kembalinya itu nggak boleh. Ya, jadi itu mulai kita ajarkan sama anak-anak itu tidak boleh. Jadi kalau dikatakan tadi sebenarnya kan kalau penyebab sendirinya begitu dia karena ada yang coba-coba. Ada coba-coba dulu kan, coba kan sama halnya seperti guru tadi, ya kan? Kalau kita terlambat, dispensasi 5 menit boleh, ya kan? 5 menit boleh. Tapi kalau tidak dia kan 7 menit, terus lagi lepas 8 menit, 10 menit, awalnya sudah diberikan, boleh nih. Tapi kita harus tahu contoh mengapa sih terlambat sebenarnya apa perlu misalnya kita nggak boleh makan terlambat kemarin nggak boleh karena ada beberapa siswa itu semua siswa dalam satu kelas ada satu siswa karakternya itu beda-beda satu ya.
ini ingatkan aku jangan lupa ibu ya. Nah, itu meninggalkan pesan, tapi selama saya mengajar itu bukan saya tinggalkan sama anak-anak. Jadi menurut ibu gimana tanggapannya mengenai korupsi yang ada di bidang pendidikan? Terima kasih. Kalau kita lihat di dunia pendidikan ini terdapat guru itu tidak bisa langsung jadi kaya, karena gajinya kecil. Iya, jadi memang ada yang mengatakan ya bekerja itu kita supaya memang iya tapi benar, tapi untuk menjadi kaya itu mungkin kemungkinan kecil. Jadi seperti pertanyaannya tadi, apa namanya? Iya, mungkin guru-guru yang waktu menjadi dada segar gitu kan, atau ya jiwa-jiwanya itu mungkin ya kan, ya kan itu dia tuh coba mulai mungkin juga menjadi aku dalam 1 tahun ini targetku aku bikin ini harus ini kerjaan dari situ terakhir dia di pikirannya yang nggak dilakukan. Tapi kalau kita ada yang kita kerjakan bagus lancar apa lurus jadinya itu tadi ya dikasih Tuhan slow ya kan, gina tadi pikiran tadi ya, kalau kaya kalau yang tidak itu belum bisa. Kalau yang sudah ekspektasi nanti tidak seperti ekspektasi contoh gaji ini saya gaji ini bulan ini saya apa ya, ternyata di luar itu salah, ada pengeluaran yang tidak kita duga. Akhirnya contoh bantu tes contohnya kan punya uang ditabung tadi keluar aja lagi ya. Oke, demikian pertanyaan sore hari Ibu. Terima kasih buat jawabannya, terima kasih buat tanggapannya, serta buat waktu Ibu sudah terima kasih. Oke teman-teman, demikian wawancara kami dengan